Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina ma ba'd. Sirrul asrar itu namanya top secret. Jadi yang rahasia di atas rahasia. Ya, sir saja belum sirrul asrar itu tidak ada yang tahu. Wilayah tertutup yang tahu hanya Allah dan kita. Malaikat pun tidak tahu. Untuk mencapai sirrul asrar itu tahapannya banyak banget ya. Dari pertama makhluk hidup oleh Allah dikasih insting. Setelah namanya ghariza. Setelah ghariza lalu akal. Habis akal terus domir. Setelah domir baru qalb. Setelah qalb terus fuad. Setelah fuad baru basirah. Setelah itu baru sir. Dan di penghujungnya adalah sirrul asrar. Ini di puncak yang luar biasa. Yang tahu sirrul asrar hanya satu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang hidup dan bernyawa diberi namanya ghariza. Ghariza itu namanya insting. Ya, makhluk hidup itu insting. Bayi lahir itu baru dilengkapi dengan dua insting, yaitu merasa nyaman dan tidak nyaman. Itu saja. Kalau nyaman tidur, kalau tidak nyaman nangis. Kalau sudah dikasih sudah kasih minum susu, nyaman tidur lagi. Nanti tidak nyaman lagi, nangis lagi. Hanya dua. Belum kenal apa-apa, belum melihat apa-apa, belum mendengar apa-apa. Dari ghariza itulah berkembang lalu akal yang tumbuh berkembang. Akal itu mengenal ini ibu, ini bapak, ini kakak, ini adik, ini kakek, ini nenek, ini guru, ini teman, ini orang kaya, ini orang miskin, ini orang baik, ini orang jahat, ini pejabat, ini semacam saja. Itu akal. Tetapi sekalipun akal sudah berjalan, belum tentu sekalipun dia tahu tetangganya kelaparan. Belum tentu dia tergerak untuk ngasih makan. Karena dia baru punya akal. Dia paham orang itu tidak makan, kelaparan, merintih, kesakitan, tapi hatinya belum tergerak. Kalau hanya dengan akal dibiarkan saja. Nah, makanya kenapa? Ya karena domirnya masih tertutup. Ini. Kalau orang sudah mulai kasihan ada orang lapar, dia kasih kirim nasi, nah itu baru namanya orang domirnya sudah terbuka. Ada domir yang terbuka. Jadi siapapun di antara kita, ketika ada orang sengsara tidak makan, kemudian dia tidak tersentuh, tidak kasihan, tidak sedih, dan tidak ingin menolong orang yang susah, itu masih sekelas dengan binatang. Paham? Tetapi kalau ada orang bahagia tapi dia susah, dia marah, itu sudah setan. Ada tetangganya beli mobil Avanza, kok marah sih? Ya, paling juga kredit. Nih, potong kuping 3 bulan juga ditarik lagi. Urusannya apa? Ada tetangga bisa beli mobil kok dia marah, ada apa ya? Itu udah setan itu. Jadi boro-boro domirnya muncul, kolbun juga belum. Nanti di atas kolbun lagi. Artinya kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Lebih atas lagi nanti namanya fuadun. Kalau sudah fuad, apapun yang kita lihat itu pasti benar.
kita punya dugaan-dugaan, perkiraan, tebak-tebakan, asal melihat saja. Itu kalau fuadnya sudah terbuka, dia benar. Maka dabal fuadu ma ra'a, tidak akan bohong apa yang dilihat oleh fuad kamu ini. Sini sudah sampai tingkat fuad belum nih? Sudah belum? Belum. Nanti ada lagi di atas fuad itu namanya basirah. Basirah itu artinya nanti kita bisa melihat lebih transparan dan lebih transandental. Wa idza kashafna anka ghita'aka kana basarukal yawma hadid. Ketika kami buka tabirmu, maka kamu akan bisa melihat semuanya, terbuka semuanya. Bahkan sampai pada tingkatan orang itu berkomunikasi sudah tidak perlu menggunakan bahasa lisan lagi. Mau cerita dulu. Ini orang yang sudah basirahnya sudah terbuka. Fakana basarukal yawma hadid, tajam, transparan dan transandental. Satu ketika salah satu murid dalam perguruan kayak sini pesantren Sirul Asrar gitu, sudah 20 tahun dia pesantren, si murid ini sudah satu level dengan gurunya, jadi dia pengen yang lebih lagi. Kata mursyidnya, saya sampai di sini bisa menghantarkan kamu. Kalau ingin yang lebih tinggi lagi, silakan pesantren di sana, di Jabal Lubnan, di sekarang Lebanon lah, Syria dulunya, Syam namanya. Ya udah, kalau begitu saya permisi mau pesantren ke sana. Akhirnya dia pergi mencari ke itu, namanya katakan namanya Abdullah. Dicari-cari, akhirnya ketemu. Apa tujuan kamu? Saya ingin pesantren di sini. Oke, boleh, silakan. Pesantren, duhur salat bersama, duduk begini meriung sambil bawa tasbih masing-masing. Setelah itu azan, asar lagi, duduk begitu lagi. Lama-lama dia tanya, ngajinya kapan? Kan tiap hari ngaji. Kapan? Waktu kita duduk ngaji apa? Kok diem semua? Akhirnya sang guru mengatakan, tadi pada zuhur ngaji apa? Ngaji balaghah. Apa yang saya terangkan? Isti'arah. Lalu ada yang bertanya, enggak ada. Apa bedanya isti'arah dengan tasbih? Kapan belajarnya? Kata gurunya, pesantren sini sudah tidak perlu dengan bahasa lagi. Nah, saya juga sekarang kalau ada orang perempuan melihat saya dengan cara mandangnya goyang-goyang, lagi senang sama saya tuh. Dia lagi tergila-gila sama saya. Paham kok, nggak usah ngomong deh, nggak usah kamu bilang I love you lagi, nggak usah. Aku paham kamu cinta aku, kan gitu. Jadi dengan bahasa gestur tubuh, dengan isyarat, dan itu gelombang. Ya, nah ini tingkatan ini saja itu bisa disadap oleh setan dan oleh malaikat. Seperti kita HP, yang nggak punya HP, nggak punya receivernya, kalau kita kirim SMS bisa tahu nggak, tertangkap nggak dengan telinga Anda? Bisa kedengaran dengan telinga? Nggak kan? Itulah kira-kira sudah hubungannya menggunakan gelombang. Nah, nanti sir di puncaknya adalah sir. Sir itu udah puncak, udah secret. Itu yang tahu hanya Allah dan kita sendiri. Malaikat dan iblis pun tidak bisa mengintip sir kita ini. Yang tahu hanya Allah saja. Kalau sirrul asrar, yang tahu hanya Allah saja. Jadi ini pesantren namanya sirrul asrar, luar biasanya, top secret namanya. Kalau top secret itu suatu surat, kalau sistem top secret itu yang tahu hanya presiden saja. Kalau secret
yang tahu presiden, wakil presiden, dan menteri yang bersangkutan. Namanya BIN, Badan Intelijen, udah, atau Kapolri saja, yang lain nggak boleh tahu. Nah kalau di bawahnya lagi namanya confident, itu yang boleh tahu hanya orang-orang yang berkepentingan. Ngetop banget ini. Nah itulah sir inilah yang tidak bisa ditangkap oleh setan, oleh jin, oleh manusia. Itulah sebabnya peristiwa awal saja sudah menunjukkan bahwa malaikat, jin, iblis, setan itu tidak tahu. Makanya pada saat Allah mengatakan kepada para malaikat, idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama, ternyata mereka bingung. Loh, kenapa saya harus bersujud kepada anak kecil yang baru muncul ini? Kami kan lebih senior, kami kan malaikat. Masa mungkin saya harus bersujud kepada manusia seperti ini? Ya, jadi karena sir itu sendiri, karena malaikat tidak tahu, iblis juga nggak tahu, jin juga nggak tahu, makanya kehadiran kita di bumi ini menjadi tanda tanya besar, sehingga perintah Tuhan untuk bersujud itu menjadi kegaduhan di alam semesta ini. Semua makhluk Allah menolak untuk bersujud kepada Adam. Kenapa? Karena sir ini tidak bisa dibuka oleh mereka. Ya, itu ada passwordnya untuk buka sirnya. Hanya Allah yang tahu dan orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk tahu. Nah, malaikat, iblis dan sebagainya itu baru melihat jasad kita ini. Tidak tahu apa yang ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya para malaikat. Jadi yang menolak itu bukan hanya iblis ya, malaikat juga menolak kok. Semua malaikat sealam dunia menolak untuk bersujud kepada Adam. Ya, mana buktinya? Ada malaikat pernah mengirimkan nota keberatan kepada Allah. Masih saya simpen arsipnya kok, ada, asli otentik. Dengerin, malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Artinya, untuk apa ya Allah engkau menciptakan Adam? Untuk apa? Toh nantinya dia itu menumpahkan darah, toh nantinya mereka itu membuat kerusakan di bumi. Apa tidak cukup dengan kami saja yang selalu bertasbih? Ini nota keberatan bukan ini? Nota keberatan bukan ini? Nota keberatan untuk apa? Masih enggan. Nah itulah karena tidak tahu. Nah itulah bahwa apa yang ada di dalam diri kita ini malaikat tidak tahu. Ya sekarang sajalah umpamanya. Tadi ada yang ceramah Pak Sekmat tadi ya. Mana? Pak Sekmat apa Camat itu? Tadi yang ceramah tuh kecamatan tuh Pak Camat atau Pak Sekmat? Hah? Oh wakil camat itu Sekmat. Wakil camat begitu. Nah, umpamanya Pak Camat tiba-tiba diangkat jadi sekda, banyak yang marah nggak kira-kira? Iya, kok masih junior, kok tiba-tiba di atas? Nah itu, malaikat juga sama seperti itu, apalagi iblis. Jadi di sini maksud saya bahwa malaikat merasa keberatan untuk bersujud kepada Adam karena malaikat tidak tahu apa yang ada di dalam diri Adam itu.
Ini informasi dari Allah sendiri. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ketika bentuknya sudah sempurna, kutiupkan ke dalamnya dari rohku. Mir ruhi, dari rohku. Itu yang malaikat tidak tahu. Oke. Setelah semuanya menolak, akhirnya Allah juga merespon. Allah Maha bijaksana, Allah Maha mengerti bahwa mereka tidak tahu karena tidak paham. Oke. Akhirnya dijawab keberatan mereka, yaitu dengan cara Nabi Adam ini diberangkatkan suruh mesantren dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Di mana mesantrennya? Di pesantren Sirrul Asrar di sini. Di Muntilan. Oke. Disinilah Nabi Adam itu dididik, kasih pelajaran nahwu, shorof, balaghah, mantiq, arud, qafiyah dan sebagainya. Setelah pintar, tsumma 'aradahum 'alal malaikati, baru dipertandingkan dengan para malaikat-malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hai malaikat, kamu keberatan bersujud kepada Adam. Nih sekarang Adam akan aku buktikan. Yuk kita coba disayembarakan di apa? Kalau di sini anak sekolah namanya, kalau anak sekolah cermat ya. Ya gitu. Ayo malaikat, ambiuni bi asma'i haula. Malaikat, ini apa? Tidak tahu. Ini apa? Nggak ngerti. Ini apa? Nggak paham. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, tidak tahu. Itulah makanya Allah juga marah pada malaikat. Alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Sudah kukatakan kamu bodoh, tidak tahu, hanya aku yang tahu. Paham? Nah, setelah itu malaikat, karena dia makhluk yang baik, menolak bersujud juga ada logika alasannya. Karena orang baru muncul, karena melihat rupanya juga seperti itu. Begitu potensi yang dimilikinya ditampilkan, Adam bisa menjawab semua pertanyaan dengan ilmunya yang sangat luas. Fasajadu, baru mereka mau bersujud. Nah, setelah malaikat bersujud, ternyata masih ada makhluk-makhluk Allah yang lain melihat hebatnya Adam, melihat cerdasnya Adam, melihat pinternya Adam, tetap tidak mau bersujud, tetap masih tolak pinggang saja. Siapa namanya? Siapa namanya? Iblis. Bayangkan. Nah, itulah para mufassir mengatakan bahwa iblis juga minal malaikah, termasuk malah sejenis malaikat. Jadi ada malaikat yang baik, ada malaikat yang tidak baik. Namanya iblis. Fasajadu illa iblis. Nah, ketika iblis tidak menolak, Allah juga Maha bijaksana, Allah Maha adil. Iblis tidak langsung ditampar, diusir, tidak. Allah Maha bijaksana. Iblis dipanggil baik-baik. Dipanggilnya pun belum sebagai tersangka, masih sebagai saksi. Ditanya, diklarifikasi. Iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud? Padahal kan kamu tahu hebatnya Adam. Ya, malaikat tahu mau bersujud, tapi kenapa kamu tetap tidak mau bersujud? Iblis mengatakan, tidak ada urusan, pokoknya aku lebih hebat dari Adam. Itu sebabnya. Itulah nasib iblis, menolak perintah Tuhan. Begitu Adam sudah tampil hebat,
ilmunya luas, tetap dia tidak mau bersujud karena dia tetap merasa lebih hebat dari Adam. Apa jawabannya? Qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Kata Tuhan, kamu merasa lebih baik dari Adam, dasarnya apa? Ditanya. Jadi tidak langsung diusir, tidak, ditanya tuh, diklarifikasi. Belum sebagai tertuduh, belum tersangka. Tertuduh juga belum, tersangka apalagi. Baru sebagai saksi, diklarifikasi. Alasannya apa? Engkau merasa lebih baik. Kata iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku engkau buat dari api, sedangkan Adam engkau buat dari tanah. Tetap berkeras tidak mau bersujud kepada Adam karena merasa lebih baik. Nah, itulah begitu muncul sifat sombongnya iblis di hadapan Allah. Allah mengatakan bahwa iblis itu menolak sujud kepada Adam adalah karena basirahnya masih tertutup, belum terbuka. Aba. Sebabnya apa? Apa yang menutup? Wastakbaro, karena dia sombong. Jadi sombong ini adalah hijab yang paling tebal yang membuat basirah orang tidak bisa melihat. Oleh karena dia itu sombong, maka Allah katakan wa kana minal kafirin. Jadi makhluk yang pertama kali disebut kafir di alam dunia ini adalah iblis. Bukan manusia, bukan binatang, tapi iblis. Apa sebabnya disebut kafir? Karena dia sombong. Kenapa dia sombong? Sebabnya karena dia tidak menolak, dihalang-halangi oleh kesombongan. Karena dia sombong, maka dia adalah orang kafir. Berarti orang yang sombong itu, orang kafir itu adalah orang yang sombong itu adalah orang kafir.